Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Wira. Ia anak sulung dari seorang nelayan tua bernama Pak Surya. Sejak kecil, Wira tumbuh bersama debur ombak dan aroma asin laut. Namun, Wira berbeda dari pemuda lain di desanya. Ia tidak hanya mencari ikan, tetapi juga suka mengamati laut. Ia sering bertanya-tanya tentang kehidupan di bawah permukaan air, yang menurut cerita ayahnya adalah dunia penuh misteri. Wira, kau harus tahu, laut ini bukan hanya tempat mencari nafkah. Laut adalah penjaga kehidupan. Kalau kau merusaknya, dia akan melawan. Sejak itu, Wira tumbuh dengan keyakinan bahwa laut harus dihormati. Namun, rasa ingin tahunya yang besar sering membuatnya bertanya-tanya. Apakah benar ada makhluk-makhluk purba yang melindungi lautan? Pagi itu, ketika matahari mulai naik, Wira memutuskan untuk melaut seorang diri. Ayahnya melarang, tetapi Wira tetap bersikeras. Hati-hati Wira, cuaca tidak menentu. Jangan terlalu jauh ke tengah. Dengan perahu kecil, Wira mendayung melewati batas yang biasa dijangkau para nelayan. Ia ingin membuktikan bahwa keberadaan si Gondo, hiu purba penjaga laut yang sering diceritakan orang tua desa, hanyalah dongeng. Namun di tengah perjalanan ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah medali tua, berkilau di tengah jaring yang ia lemparkan ke laut. Ukirannya menggambarkan seekor hiu besar, dikelilingi huruf-huruf Jawa kuno. Sapa sing wani, bakal nemoni. Tiba-tiba angin kencang berembus, dan ombak mulai menggulung. Langit yang cerah berubah gelap. Dari kejauhan, Wira melihat bayangan raksasa bergerak di bawah permukaan air. Apakah ini si Gondo? Perasaan takut dan penasaran bergolak di dadanya. Seekor hiu raksasa, 2 kali lebih besar dari perahunya, muncul di hadapan Wira. Hiu itu tidak menyerang, tetapi mengitari perahu Wira. Wahai manusia muda, apa yang kau cari di lautan ini? Aku ingin tahu kebenaran tentang dirimu. Apakah kau benar-benar penjaga laut seperti yang diceritakan orang-orang? Aku adalah penjaga laut ini, pelindung bagi mereka yang tak bersalah, dan penguji bagi mereka yang serakah. Apa yang kau inginkan dariku, wahai pemuda? Aku ingin melindungi laut seperti dirimu. Si Gondo terdiam sejenak sebelum berkata, Jika itu keinginanmu, kau harus melewati ujian. Laut ini adalah guru yang keras. Hanya mereka yang tulus yang dapat menjadi pelindungnya. ia terlempar ke laut, tetapi anehnya ia bisa bernapas di bawah air. Ini ujian pertamamu. Bebaskan mereka tanpa merusak keseimbangan laut. Dengan susah payah, Wira berenang mendekati jaring. Ia mencoba melepaskan ikan-ikan itu satu persatu, tetapi tali jaring yang kasar melukai tangannya. Darah mengalir, memancing perhatian ikan-ikan predator di sekitar. Namun, Wira tetap fokus pada tugasnya. Akhirnya, ia berhasil membuka jaring itu, dan ikan-ikan kecil pun berenang bebas. Bagus, tapi perjalananmu masih panjang. Setelah ujian pertama, Wira dibawa ke permukaan. Di sana, ia melihat badai besar sedang menuju desa. Para nelayan berusaha menyelamatkan kapal mereka, tetapi ombak terlalu besar. Ujian kedua, bantu mereka yang membutuhkan.
Aku harus membantu mereka. Wira segera mendayung menuju salah satu kapal yang hampir tenggelam. Ambil tanganku. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan kapal ini. Terima kasih, Wira. Aku tak tahu apa yang akan terjadi tanpamu. Dengan keberanian dan ketekunan, ia membantu para nelayan menarik kapal mereka ke tempat aman. Semua, ikuti arahku. Kita harus menuju tempat yang lebih aman. Ketika badai akhirnya reda, Wira merasa tubuhnya hampir tak berdaya, tetapi ia lega melihat semua orang selamat. Mereka membawa jaring-jaring raksasa dan senjata untuk menangkap ikan secara berlebihan. Ini adalah tantanganmu yang sesungguhnya. Laut ini sedang diserang. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melindungi laut ini. Wira, meskipun sendirian, tidak gentar. Ia menggunakan kecerdikannya untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Dengan bantuan Sigondo dan makhluk-makhluk laut lainnya, Wira berhasil merusak kapal-kapal pemburu tanpa melukai para pelakunya. Para pemburu akhirnya menyerah dan meninggalkan wilayah itu. Wira sang penjaga laut. Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu. Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu. Mulai sekarang kau adalah penjaga laut ini. Lindungi kehidupan di dalamnya dan ajarkan manusia untuk menghormati alam. Ketika Wira kembali ke desanya, ia menjadi sosok yang dihormati. Kita harus menangkap ikan secara bijak dan melindungi ekosistem laut. Cerita tentang Wira dan Sigondo pun menjadi legenda baru yang terus diceritakan hingga kini. Laut adalah rumah bagi banyak kehidupan. Seperti Wira dan Sigondo, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Sebab laut bukan hanya milik kita, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Laut adalah rumah bagi banyak kehidupan. Ia adalah sumber yang tak ternilai bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan melindungi laut, kita turut menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di dalamnya. Seperti Wira, yang telah menempuh ujian untuk menjadi penjaga laut, kita pun harus berusaha untuk menjaga warisan ini. Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan laut, menghargai dan merawatnya agar tetap lestari untuk anak cucu kita. Karena laut bukan hanya milik kita, tetapi juga milik generasi yang akan datang.